Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan review jurnal dan buku. Dan pada kesempatan ini saya akan telah melakukan review terhadap 4 jurnal dan 1 buku. Baik Bapak Ibu, kami mulai bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah menciptakan tradisi dan budaya baru dalam peradaban umat manusia. TIK yang ditunjang teknologi elektronika punya pengaruh yang sangat luas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia harus selalu mengalami perubahan, mempunyai tujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan menjadi lebih berkualitas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar, termasuk pembelajaran agama Islam. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Kemudian dengan adanya e-learning, siswa bisa mengambil materi pelajaran kapan saja dan di mana saja. Bisa dengan mengerjakan tugas yang diberikan guru, bahkan bisa melaksanakan ujian melalui e-learning. Bagi guru sendiri, khususnya guru PAI, e-learning sangat bermanfaat dalam penyampaian bahan pelajaran. Selain itu, e-learning juga bisa membantu dalam penilaian evaluasi pelajar karena bisa secara otomatis mengoreksi hasil ujian yang dikerjakan siswa. Di era globalisasi dan informasi, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI) menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan. Namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Review jurnal dan buku. Pada kesempatan ini penulis ingin memaparkan tentang proses pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis IT, di mana penulis mengambil dari beberapa artikel jurnal yang sudah berindeksasi SINTA, dan 1 buku yang berkenaan dengan tema yang penulis bahas untuk direview dan dianalisis terhadap substansinya. Adapun artikel dan buku yang penulis bahas adalah sebagai berikut. 1. Jurnal pengembangan model pembelajaran PAI berbasis TIK yang efektif pada SMA Negeri 4 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Jurnal kecakapan guru pendidikan agama Islam dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi. 3. Jurnal e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 4. Jurnal pembelajaran PAI berbasis ICT DST Swasta Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah Medan. 5. Buku teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran PAI. Baiklah, kami akan jelaskan satu persatu. Pertama, nama jurnal Al-Qalam, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya. Penerbit garing edisi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Judul artikel pengembangan model pembelajaran PAI berbasis TIK
yang efektif pada SMA Negeri 4 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis Zulkifli, volume 19, nomor 22, tahun 2013, link, dan seterusnya, DOI, dan seterusnya, Sinta 2. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pembelajaran pendidikan agama Islam PAI berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang valid dan efektif pada SMA Negeri 4 Kota Kendari. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan atau research and development in education. Hasil yang diperoleh pada uji coba 1 adalah model PAI-TIC belum efektif karena ketuntasan klasikal belum tercapai dan aktivitas siswa belum sesuai yang diharapkan. Walaupun kemampuan guru PAI mengelola pembelajaran sudah dalam kategori tinggi dan respon siswa sudah dalam kategori positif. Hasil analisis ini digunakan untuk merevisi model dan perangkat pembelajaran sebelum dilakukan uji coba 2. Kemudian yang kedua, nama Jurnal Pendidikan Agama Islam At-Tariqah. Penerbit Garing Edisi Universitas Islam Riau, judul artikel Kecakapan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengoptimalkan Pembelajaran Berbasis Teknologi. Penulis Abdul Mu'in Amali, Gian Tommy Muhammad Eri Hadiana, dan Kiki Yuliati Zakia. Volume 6 dan seterusnya, Sinta 3. Banyak guru pendidikan agama Islam yang masih kurang dalam pengembangan teknologi menjadi kekhawatiran tersendiri dalam proses pendidikan. Oleh karenanya dibutuhkan upaya peningkatan kecakapan guru pendidikan agama Islam dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi. Menggunakan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, dan guru pendidikan agama Islam, dan dianalisis dengan teknik display data, reduksi, dan interpretasi. 3. Nama jurnal Edu Religia, Jurnal Pendidikan Agama Islam, penerbit edisi Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Judul artikel E-Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, penulis Muhammad Eka Mahmud, volume 3 dan seterusnya, Sinta 4. Di era komunikasi dan teknologi informasi yang didukung oleh kekuatan teknologi informasi dan komunikasi memiliki implikasi besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara bekerja dan mengelola organisasi termasuk lembaga pendidikan serta cara memandang dunia luar. Dengan demikian, interaksi antara individu, organisasi, komunitas, dan negara dapat dilakukan tanpa terhalang oleh ruang dan waktu dan terintegrasi ke dalam jaringan komunikasi global saat ini. Kemudian berikutnya, nama jurnal Tazkir, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Penerbit edisi YIN Padang Sidempuan. Judul artikel Pembelajaran PAI berbasis ICT di SD Swasta Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah Medan. Penulis Syafaruddin Siahan, Amiruddin MS, Sodri Daulay, dan seterusnya, Sinta 4. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perencanaan pembelajaran PAI berbasis ICT di Yayasan Pendidikan Islam Swasta Safiatul Amaliyah International Islamic Full Day School Medan. 2. Penggunaan ICT dan pembelajaran PAI di Yayasan Pendidikan Islam Swasta Safiatul Amaliyah International Islamic Education Full Day School Medan. Dan 3. Masalah dan implementasi pembelajaran PAI berbasis ICT dan solusinya di Yayasan Pendidikan Islam Swasta Safiatul Amaliyah International Islamic Full Day School Medan. Berikutnya review buku. Judul buku Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran PAI, penerbit CV Media Madani, penulis Asep Saifur Rahman, tahun 2018 dan seterusnya, jumlah tempat Serang Banten, jumlah halaman 522. Buku TIC dalam pembelajaran PAI
yang bersifat terpadu ini berisi pengetahuan dan konsep penerapan teknologi dan informasi dalam pembelajaran, dan berdasarkan pengalaman pengajar, penulis lama mengaku mata kuliah D dalam pembelajaran PAI di program Pasca Sarjana WIN SMH Banten. Buku ini akan membekali mahasiswa pengetahuan dasar dan keterampilan penerapan pembelajaran berbasis IT. Penutup. Bentuk pemanfaatan ICT dalam pembelajaran PAI yaitu: 1. Penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Melalui program tersebut, guru tinggal menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikan agar lebih menarik. Bisa juga guru menggunakan program Macromedia Flash. Tidak hanya tulisan yang dapat disampaikan ke peserta didik, tapi juga dapat menampilkan suara atau video yang berkaitan dengan materi tersebut. Misalnya dalam materi pembelajaran tentang iman kepada hari akhir. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan materi tersebut, tapi juga dapat ditampilkan ilustrasi tentang kiamat sugra dan kubra. 2. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. Sekarang ini yang biasa dilakukan guru kepada peserta didik dan mengumpulkan tugas melalui buku atau kertas. Bisa dibayangkan bagaimana kalau guru mengajar di 18 kelas, masing-masing kelas berjumlah 40 siswa, berarti ada 720 buku tugas atau makalah yang menumpuk di bawah atau di meja guru. Demikianlah review 4 jurnal dan 1 buku yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Dan terima kasih atas perhatian semua pihak. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.